Selamat sahabat semua dan selamat kembali ke kumpulan umum online daerah Mantanau untuk malam kelima. Bagi memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya senang untuk menjemput Anda semua untuk bernyanyi bersama saya melalui LPMI 140 Kuasa Darahnya. Ingin bebas dari beban dosa, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin menang lepas dari susah, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, domba-Mu. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, Yesus domba-Mu. Ingin lepas dari nafsu dunia, berkuasalah terang darah Yesus. Mari segera serta terima kurnia, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, domba-Mu. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, Yesus domba-Mu. Ingin kerja bagi Yesus Raja, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin selalu turut sabda Tuhan, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, domba-Mu. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, Yesus domba-Mu. Mari kita nyanyikan lagu tema kita LPMI 178, Pengharapanku Hanyalah. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, darah-Nya sudah tercurah, itulah tanda kudrat-Nya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Meski kelam kabut jalanku dan angin ribut kelilingku, hatiku aman sentosa karena rahmat Tuhan Yesus. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Ku ingat selalu janji-Nya, itulah penghiburanku. Dikorbankannya nyawanya supaya selamat hidupku. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Jika nafiri berbunyi, ku lihat Yesus pun datang. Ku turut sorak dan nyanyi, Tuhan bawa aku pulang. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Pada masa ini, saya menjemput Elder Laukin untuk melayangkan doa pembuka. Mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan yang bersama dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami berterima kasih karena Engkau sekali lagi memberikan kesempatan bagi kepada kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui firman-Mu dalam Alkitab. Dan sementara kami meneruskan acara kebaktian sebentar lagi, kiranya Engkau bersama dengan kami. Kiranya Roh Suci memimpin dan berkat sentiasa memimpin setiap kami, agar kami
mendapat berkat di dalam kehidupan semasa kami mendengar khotbah sebentar lagi. Dan kami juga memohon Engkau memberkati dan mengurapi segala kuasa Roh Kudus dari surga kepada Pastor Jensen yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan kepada khotbah pada hari ini. Terima kasih dengan segala berkat dan pimpinan Tuhan. Biarlah segala berkat Tuhan daripada surga akan memimpin beliau supaya dia dapat menyampaikan semua firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi kami yang mendengarkannya, biarlah bimbingkanlah kami, supaya apa saja firman-firman yang telah disampaikan memberikan kekuatan, iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan, dan memberikan berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kami, apabila kami mendengarkan semua ini, semoga ia memberikan pertumbuhan iman kami, pertumbuhan di dalam kebenaran kami, pertumbuhan dengan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau semua memberkati di dalam kebaktian kami pada hari ini. Sebab semua ini kami minta dasarkan di dalam Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Sekarang, mari kita dengarkan info kesehatan daripada Puan Catherine. Hai semua, oke, kita sudah mendengar tips awet muda mengenai air, buah, sayur, cahaya matahari, dan juga laughter. Malam ini saya akan mengongsikan tips yang kelima, yaitu kasih. Menurut Alkitab di dalam Korintus 13 ayat 4 hingga 8, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita kerana ketidakadilan, tetapi kerana kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Abraham Maslow memerhatikan bahawa kasih adalah sangat penting untuk tumbuh besaran manusia, sama seperti vitamins, minerals, dan juga protein. Nah, 4 tempat untuk kita memberi sokongan dan juga membantu orang lain, yaitu yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua sekolah, yang ketiga community, dan yang keempat ialah gereja. Yang pertama adalah rumah tangga. Nah, sebuah rumah yang aman dan gembira membentuk satu asas untuk kesihatan diri, keluarga, community, dan daerah, serta negara. Remaja yang merasa disayangi akan kurang merasa sedih dan tidak menggunakan rokok, alkohol, dan dada. Remaja yang mempunyai hubungan baik dengan ibu bapa akan mengelakkan kegiatan seks yang awal berbanding dengan kawan-kawan yang tidak mempunyai hubungan baik dengan ibu bapa. Nah, remaja tidak kira bangsa, bahasa, agama, struktur keluarga, ataupun status sosioekonomi, jika ada hubungan yang baik dengan ibu bapa, sekolah, dan gereja akan lebih sehat dan lebih baik. Sokongan baik dan juga suka membantu di dalam keluarga menggalakkan hubungan yang baik di antara ahli keluarga. Kasih sayang dan sokongan seorang istri adalah faktor yang penting untuk mengelakkan risiko angina pectoris walaupun kita tinggal di tempat yang tinggi risiko. Nah, jagaan dengan kasih sebelum melahirkan anak. Mereka yang mendapat jagaan kasih sayang semasa mengandung mendapati kelahiran yang lebih mudah, dapat melahirkan bayi yang lebih sehat dan berat, dilaporkan kurang depresi selepas melahirkan anak. Sokongan sosial memang menguntungkan wanita mengandung dan bayi di dalam kandungan itu. Menurut Dr. Hopmans and Hedge, melihat 144 kajian, mereka menyimpulkan sokongan sosial yang erat membantu bayi tumbuh dengan baik. Wanita yang merasa gembira dan disayangi jarang melaporkan kelahiran awal untuk bayi mereka. Tempat yang kedua ialah sekolah. Di sekolah,
murid-murid kurang terlibat dalam penyalahgunaan dada, keganasan, dan kegiatan seks awal jika guru-guru mereka menyayangi mereka dan menggunakan disiplin yang tidak melampau. Tempat yang ketiga adalah di komuniti kita. Mereka yang memberi sokongan sosial kepada orang lain mempunyai ketahanan badan yang tinggi terhadap virus dan mereka tidak sakit. Tempat yang keempat adalah gereja. Pelayanan sosial di antara anggota gereja mengelakkan masalah sosial yang berisiko. Dari kajian American Medical Association pada tahun 1997, terdapat dua faktor utama yang boleh melindungi anak dan belia daripada masalah sosial yang berisiko. Dengan Tuhan, apabila agama dan doa adalah penting untuk seorang remaja, mereka tidak suka merokok, meminum alkohol, atau terlibat dalam kegiatan seks awal. Yang kedua, dengan orang lain. Remaja di setiap bangsa, bahasa, dan struktur keluarga jika ada hubungan yang baik dengan ibu bapa mereka dan komuniti serta sekolah mereka dilindungi daripada kegiatan seks, keganasan, tekanan emosi, kecenderungan membunuh diri, dan penyalahgunaan dada. Kita semua mahu diterima dan berhubung dengan satu sama lain untuk sokongan dan hiburan. Kebaikan hati pengikut Yesus harus sentiasa ditunjukkan di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita hidup dengan gaya hidup yang sehat dan mempunyai sokongan sosial yang baik dan kerelaan untuk melayani orang lain. Tuhan memberkati Anda dan saya. Sepanjang hidup
kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersedia mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Johnson yang melayani sebagai pastor daerah Mantanau. Salam damai di dalam Yesus Kristus, saudara-saudari. Pada malam ini kita akan bertemu lagi. Tajuk pelajaran siap untuk menerima teguran. Mari kita tunduk kepala seketika dan kita berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Bapa di surga, pada malam ini kami memohon kehadiran Tuhan untuk memimpin setiap kami. Pelajari firman Tuhan pada malam ini, agar kami dapat memahami firman Tuhan pada malam ini. Dengan pimpinan Roh Tuhan, inilah permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 18, kemiskinan dan como menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Teguran adalah suatu keadaan yang dimunculkan Allah dalam kehidupan kita untuk meninggalkan dosa. Siap mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 12 ayat 1. Kemiskinan dan cemo menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Amsal 13 ayat 18. Sebagian besar dari kita sukar menerima teguran membina dari atasan kita, cadangan dari sahabat-sahabat kita, nasihat dari pasangan kita, kritik dari musuh-musuh kita, maupun disiplin dari Allah. Ada dua alasan mengapa kita susah menerima teguran. Satu, disebabkan sombong, angkuh, merasa diri sempurna. Dan yang kedua, kemalasan, tidak mau bertindak untuk berubah ke arah kebaikan. Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Teguran membina menuntut perubahan, dan perubahan
menuntut usaha. 4 cadangan dalam menerima teguran. 1. Nantikan teguran. 2. Selidiki teguran. 3. Sambutlah teguran. 4. Percayalah teguran yang datang pada diri Anda dari Allah. 1. Nantikan teguran, maksudnya kritik, pemberitahuan, penyakit, kecelakaan, kerugian keuangan, pencarian hanya mungkin dapat dihindar dalam dunia yang sempurna, tetapi tidak semua hal itu dapat dihindar dari dunia Anda. Mengapa? Karena Anda tidak sempurna. Kedua, selidiki teguran. Pribadi yang seharusnya ada tanya saat Anda menghadapi suatu masalah. Allah meminta Allah untuk menunjukkan dosa apapun dalam kehidupan Anda yang mungkin merupakan penyebab teguran yang Anda telah alami. Mazmur 139 ayat 23 hingga 24. Selidiklah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidik teguran seorang sahabat yang dapat dipercayai. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Allah berikan 10 hukumnya kepada Musa di Gunung Sinai. 10 hukum adalah alat yang digunakan Allah untuk menegur kita. Sifat hukum Tuhan, Mazmur 19 ayat 8, sempurna. Roma 7 ayat 12, kudus, benar, baik hukum itu. Mazmur 119 ayat 152, kekal hukum itu. Keluaran 31 ayat 18, ditulis oleh jari-jari Allah sendiri hukum itu. Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hukum itu diberikan kepada umatnya dan sampai kepada kita sekarang ini. 10 hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Seterusnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum 10 terbahagi daripada 2. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Inilah inti 10 hukum yang diberikan Allah untuk menegur kejahatan kita. Kasihi Allah, Allah harus menjadi yang nomor 1 di dalam kehidupan kita, saudara-saudari.
ibadah kita hanya ditunjukkan untuk Dia seorang. Kasihi Allah, kita akan menghormati dan tahjim akan namanya yang suci. Kasih Allah, kita ingin memelihara janji kepadanya setiap Sabat. Kasih sesamamu, menghormati dan menghormati orang tua kita. Kasih sesamamu, menghargai kehidupan. Kasih sesamamu, mempertahankan moralitas. Kasih sesamamu, menghargai milik sesama. Kasih sesamamu, jujur di dalam hubungan dengan sesama. Kasih sesamamu, tidak ingin milik orang lain. Saudara-saudari, di dalam Keluaran 31 ayat 18 mengatakan, setelah Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, Dia berikan padanya 2 loh batu dari kedua loh hukum Allah. Keluaran 31 ayat 18. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Keluaran 31 ayat 18. Prinsip hukum Allah itu kekal, saudara-saudari. Hukum Allah dasar pemerintahan surga. 10 perintah adalah 10 bentuk dari tabiat Allah. Tabiat yang tidak dapat berubah. 10 hukum ini merupakan tembok pelindung bagi kita, agar kita dihindar daripada segala yang tidak baik. 10 hukum memberitahu kepada kita untuk tetap berada di pihak Tuhan. Kita mengetahui hukum 10 tidak berubah. Meleakhi 3 ayat 6. Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. 10 hukum kekal selamanya, saudara-saudari. Berkat dalam menurut hukum, Amsal 29 ayat 1, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Tuhan. Mazmur 119 ayat 98 hingga 99 mengatakan kebijaksanaan dan akal budi. Mazmur 119 ayat 165 damai. Kita mendapat damai. Amsal 7 ayat 1 hingga 5 kemurnian dan kehidupan moral. Amsal 3 ayat 1 dan 2 panjang umur kalau kita menuruti hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22, doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudari, inilah berkat dalam menurut hukum Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita, saudara-saudari, kita tentu senang menuruti hukum Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Hukum menunjukkan bagaimana dosa itu bagi kita. Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Hukum upacara berakhir di salib Kalvari. Tetapi 10 perintah hukum moral agung itu kekal, tiada dapat berubah, saudara-saudari. Di dalam kehidupan kita ini, Alkitab adalah panduan kita. Inilah ada tertulis di dalam Alkitab ini mengenai hukum. Jikalau kita mengasihi Tuhan, turutilah hukum perintah-perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara-saudari di sini senang hati untuk mau menurut akan firman Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Saya percaya saudara-saudari pada malam ini kita gembira, kita senang untuk menerima teguran yang datangnya daripada Tuhan.
Mari kita turuti teguran yang Tuhan berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah yang dikatakan di dalam Alkitab. Saudara-saudari, pada malam ini, baik kita yang berada di rumah ataupun dimanapun kita, marilah kita siap untuk menerima teguran yang datangnya daripada Tuhan, karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudari yang saya hormati, pada ketika ini bagi kita yang senang, kita boleh berdoa, baik bertelut ataupun duduk, dimanapun kita berada. Saya akan membawa kita di dalam doa ini pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh mengasihi kepada kami, terima kasih atas kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami. Engkau menerima kami orang yang lemah, kami orang yang selalu melukakan hati Tuhan. Karena ada kalanya kami tidak mendengar teguran yang datangnya daripada Tuhan. Teguran datang daripada saudara kami, keluarga kami. Dengan itu ya Tuhan, kami memohon agar Roh Tuhan memimpin kami, malaikat Tuhan dan kuasa daripada surga untuk memimpin kami. Kami memohon ya Tuhan, agar Yesus akan tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami bersiap sedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkau menerima dan memimpin kami, sehingga kami senang untuk menuruti akan teguran-teguran yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih karena Engkau menerima dan mengangkat, melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami memohon semuanya ini. Amin. Baiklah saudara-saudari, esok kita akan bertemu pada pelajaran malam yang seterusnya. Tuhan memberkati kita. Amin.